Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sempat tertunda pada tahun 2021 lalu, pelaksanaan Sail Tidore akan digelar pada 24 hingga 29 November mendatang. Salah satu tujuannya ialah Indonesia menjadi branding wisata bahari agar bisa diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Mengusung tema Tidore Kota Warisan Dunia Perekat Bangsa-Bangsa, Sail Tidore 2022 akan diisi dengan kegiatan mulai dari pameran produk potensi daerah UMKM inovasi desa hingga kegiatan ekspor potensi Tidore seperti perikanan atau rempah. Selain itu tak ketinggalan saudara, festival kuliner, kopi Nusantara, fotografi hingga kompetisi foto bawah laut atau underwater photography competition akan juga disiapkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan ekonomi dan juga pariwisata Maluku Utara, khususnya kota Tidore Kepulauan. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana Sail Tidore dengan tema Tidore Kota Warisan Dunia Perekat Bangsa-Bangsa berlangsung tanggal 24 hingga 29 November 2022, kita akan langsung berbincang dengan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dari Kemenko Marves, saudara, ada Pak Kosmas Harefa, dan juga tentunya Wali Kota Tidore Kepulauan ada Pak Ali Ibrahim. Bapak-bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Pak Ali, ini selamat dulu ya Pak Ali, ini sudah bisa menjadi tuan rumah untuk Sail Indonesia tahun 2022. Nah tentunya mungkin penasaran sedikit nih masyarakat, apa sih yang bisa dinikmati nanti ketika berkunjung ke Tidore untuk menyaksikan Sail Tidore ini sendiri Pak Ali? Baik Pak, terima kasih pada televisi Kompas. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga dari Pak dari Deputi Marves yang hadir, bahwa bersama pemerintah pusat telah menunjukkan Tidore sebagai kota perekat bangsa-bangsa, bahwa Tidore adalah salah satu kota di Indonesia yang masuk di jaringan kurikulum navigasi atau pelayaran terakhir, pelayaran dari Eropa sampai ke Tidore 500 tahun yang silam. Ini seharusnya Sail Tidore ini bersamaan dengan 500 tahun yang silam kedatangan kapal mencari rempah dari Eropa dan Portugis, namun karena COVID akhirnya tertunda pelaksananya tanggal 24 sampai tanggal 29 November 2022. Pak Ali? Ya. Oke, Pak Ali, panjang ya sejarahnya ya. Ini kita bisa merefresh kembali bagi masyarakat Indonesia, apalagi Maluku Utara, sejarah 500 tahun lalu. Bagaimana kemudian Maluku Utara ini juga dikenal sebagai jalur pelayaran internasional. Nah, nanti agendanya akan ada apa saja Pak Ali di kegiatan Sail Tidore tahun ini? Kegiatan Sail Tidore tahun ini adalah terutama dari pemerintah daerah dengan provinsi, terutama sangat mendukung, sangat mendorong, dan Kementerian Teknis dan juga UMKM untuk bagaimana Sail Tidore itu bisa berjalan, dan pasca Sail Tidore juga setelah Tidore, UMKM yang ada di Tidore dan khususnya di Maluku Utara, umumnya di Maluku Utara ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, juga kegiatan UMKM, artinya pameran secara nasional yang dipromotor atau yang diketua oleh Kementerian Perdagangan dan juga sebagai dukungan dari Marves. Nanti sebentar dijelaskan oleh Kementerian bahwa kami sudah telah menyiapkan dan Kementerian dari
perdagangan juga sudah menyiapkan semua peralatan dari sisi pemerintah maupun dari TNI, dari Angkatan Laut dan TNI. Angkatan Laut juga telah menyiapkan beberapa kegiatan terutama pada Pak Ali, maaf, Pak Ali saya potong sedikit ini karena sepertinya sinyalnya ini agak kurang bersahabat ya pagi hari ini Pak Ali. Nanti saya akan ke Pak Ali lagi. Saya ke Pak Kosmas dulu, Pak Kosmas. Kalau dari stakeholder pemerintah pusat ini sendiri luar biasa ya Pak Kosmas ini, karena koordinasi antar kementerian ini tidak hanya satu kementerian yang kemudian berkontribusi juga dalam SAIL Indonesia 2022 di Tidore di Maluku Utara. Nah kalau dari pandangan Kemenko Marves sendiri ini kan tentunya selain mendorong percepatan ekonomi dan juga kualitas hidup masyarakat ya, SAIL Tidore ini nantinya akan ada bentuk apa saja yang bisa kemudian ini bermanfaat bagi masyarakat Maluku Utara khususnya? Makasih Mas. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kami mau sampaikan bahwa perlu kami sampaikan dulu bahwa kegiatan SAIL ini adalah kegiatan nasional agenda yang dulu pertama sekali ketika awal-awalnya adalah agenda tahunan, tapi pada giliran terakhir pemerintah menetapkan bahwa itu kita jadikan sebagai agenda 2 tahunan ya. Sehingga dan sebenarnya ini SAIL Tidore ini harusnya dilaksanakan pada 2021 yang lalu, tetapi karena situasi kondisi pandemik yang masih membatasi ketika itu, maka kita sepakati untuk mengundurkannya ke tahun 2022. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan SAIL Tidore ini. Terus terang aja ini adalah rangkaian kegiatan dan sinergi gotong royong semua stakeholder, terutama kementerian lembaga dan juga bahkan BUMN kita dan lembaga-lembaga stakeholder lain. Tentu ini adalah hanyalah salah satu upaya untuk pemicu dan pemacu bergulirnya ekonomi di Tidore Kepulauan Maluku Utara tentunya. Sebagaimana kita ketahui memang bahwa tujuan kenapa kita harus sepakati penyelenggaraan SAIL di sana, karena kita ingin melalui momentum SAIL ini maka perekonomian dan potensi-potensi yang dimiliki oleh Maluku Utara, khususnya Tidore Kepulauan, baik dari aspek kekayaan alam maupun pariwisata baharinya juga akan terangkat ke permukaan. Karena dengan demikian, maka mata dunia, mata nasional akan diarahkan ke Tidore Kepulauan. Ini yang kita dorong. Nah tentu dalam rangka itu banyak hal yang harus dipersiapkan, termasuk tentu penyiapan segala fasilitas-fasilitas pendukung, infrastruktur dasar, dan pendukung untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Dan ini benar-benar gotong royong ini Mas. Jadi semua pihak ini masing-masing dengan programnya, program pembiayaan masing-masing buat kegiatan gitu ya. Dan memang sasarannya semua adalah masyarakat. Ya, sasarannya masyarakat, sehingga benar-benar kita harapkan bahwa momentum kegiatan yang memang sinergi lintas kementerian dan stakeholder ini benar-benar memberi manfaat. Ini luar biasa, banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka persiapan ini. Kita harapkan ini ke depan tentu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, terutama pembangunan yang sudah dilakukan baik fisik maupun non fisik yang sudah kita lakukan. Karena banyak sekali kegiatan yang kita lakukan dalam rangkaian ini Mas, selain acara puncak sendiri. Termasuk secara infrastruktur juga ini banyak pembangunan baru ya di sana karena melibatkan juga Kementerian PUPR begitu ya. Betul, bukan hanya PU, Kementerian Perhubungan, kementerian lainnya juga ikut serta. Bahkan Kementerian Investasi juga akan menggelar forum investasi ya, dalam rangka mempertemukan, mengangkat potensi-potensi investasi di Tidore Kepulauan atau Maluku Utara dan menghadirkan para calon investor. Demikian juga ada satu program kegiatan diplomatik tour menghadirkan perwakilan negara sahabat untuk memperkenalkan potensi daerah kita. Jadi kita berharap bahwa ini benar-benar momentum untuk memicu dan memacu pergerakan, pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah. Iya, apalagi pasca atau sebenarnya apalagi terkait dengan pandemi COVID-19 kemarin pasti juga perputarannya juga menurun. Yang menarik juga Pak Kosmas, ini kan ada kegiatan selain nantinya SAIL pamerannya sendiri atau SAIL kapal-kapal mancanegara sendiri, ada pameran produk daerah hingga wisata bahari, kemudian juga ada paket wisata tour the cities begitu ya ke beberapa destinasi Kepulauan Tidore dan juga Ternate. Ini nanti bentuknya seperti apa? Untuk para pesertanya saja atau masyarakat ini bisa menikmati juga? Sebenarnya masyarakat juga bisa menikmati ya. Jadi
seperti saya katakan tadi, setiap stakeholder yang ikut serta menyukseskan kegiatan ini masing-masing punya peran gitu ya. Contoh kalau seperti saya katakan tadi, pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah daerah di sana menggelar yang namanya diplomatic tour namanya. Jadi khusus untuk para diplomat gitu ya. Ya. Kemudian ada juga dari panitia pameran menggelar yang namanya juga tour package ya untuk kepada siapa saja yang mau, tapi dan demikian juga pada para pelaku-pelaku usaha perjalanan di sana sudah menyiapkan paket-paket untuk dijual kepada para pengunjung yang datang supaya bisa memanfaatkan kesempatan berada di sana lalu melihat semua potensi-potensi yang ada di sana, baik kekayaan alam, budayanya begitu loh. Oke, baik. Kita coba sapa lagi Pak Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore Kepulauan. Pak Ali sudah bersambung kembali ya bersama kami. Kelihatannya ada gangguan. Halo. Pak Ali? Ya. Oke, saya langsung ke Pak Kosmas lagi sedikit. Pak Kosmas, ini kan berarti persiapannya panjang. Pemerintah pusat berkoordinasi juga dengan sejumlah kementerian dan juga pemerintah daerah. Terkait awareness sendiri, ini apa sih yang akan dibangun terhadap kegiatan Sail Tidore 2022 ini? Bagaimana juga kemudian ekspektasi kunjungan wisatawan mancanegara maupun lokal di kegiatan ini, Pak Kosmas? Ya Mas, jadi gini, sebenarnya apa yang sudah kita kerjakan tentu memang kita mempersiapkan segala sesuatunya seperti kita ketahui bahwa misalnya di Tidore itu akan ada keterbatasan khususnya fasilitas akomodasi ya, amenitasnya gitu ya. Nah dalam rangka itu kita bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah dan para pelaku usaha kita mencoba karena kebutuhan, maka mau tidak mau kita harus mencari solusi-solusi terhadap kebutuhan tersebut. Misalnya dengan mendorong masyarakat untuk menyiapkan kamar-kamar tertentu yang sudah lebih ready untuk menjadi homestay bagi para pengunjung yang akan datang. Termasuk juga dukungan dari teman-teman dari Kementerian Perhubungan, nanti akan ada di sana disiapkan kapal terapung ya, yang bisa menampung dengan kapasitas sampai 1.000 orang. Dipersiapkan itu untuk memfasilitasi kedatangan para wisatawan termasuk para undangan yang datang. Karena kita perkirakan dari pusat saja itu akan hadir di sana itu tidak kurang dari 1.500 sampai 2.000 orang akan hadir di sana, Mas. Jadi itu belum lagi masyarakat umum kita. Jadi segala sesuatu memang harus kita persiapkan dan betul-betul ini adalah bersinergi dukungan dari masing-masing kementerian lembaga dan termasuk pemerintah daerah tentunya. Tentunya, apalagi kita ingat ada gelaran bulan ini juga kan ada B20, G20, apalagi kalau bisa digabungkan promosi ke sana, datang setelah itu lanjut ke Maluku Utara begitu ya. Kita sambung lagi ke Pak Ali, coba Pak Ali sudah bersambung lagi ya dengan kami? Bisa, ya. Pak Ali, jadi kalau harapan dari pemerintah daerah sendiri, Wali Kota Tidore Kepulauan khususnya, ini seperti apa terhadap masyarakat yang nantinya akan kedatangan atau kebanjiran wisatawan nih, Pak Ali? Jadi terima kasih Pak. Setelah kami koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Oke, kami akan coba perbaiki lagi nih koneksi dengan Pak Ali. Kita coba lagi, kita sapa lagi Pak Ali. Oke, kalau gitu saya alihkan pertanyaannya ke Pak Kosmas mungkin. Pak Ali sudah bergabung lagi? Ya Mas, jadi gini Mas, terus terang aja kita berharap memang bahwa momentum Sail ini bisa memberikan manfaat. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan, termasuk kegiatan yang digelar oleh teman-teman TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara bersama lintas stakeholdernya. Mereka punya program yang namanya Surya Baskara Jaya, kemudian pelayaran lingkar Nusantara. Mereka punya kegiatan bahkan mulai tanggal 16 ini sudah berangkat dari Jakarta menuju ke sana, dan di sana mereka punya kegiatan banyak, bakti sosial, bakti kesehatan kepada masyarakat. Nah ini ada hal-hal yang luar biasa sehingga kita berharap bahwa bukan hanya segelar event seremonial, tapi memang kegiatan ini ada yang tertinggal, ada yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan memberikan dampak kepada masyarakat. Itu yang kita lakukan. Sampai ke sana ya, sampai memang ada kegiatan-kegiatan juga yang melibatkan prajurit TNI yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Terakhir,
Pak Kosmas, ini untuk juga penutup mungkin harapan Anda terhadap masyarakat nanti yang akan tadi ya kedatangan banyak kunjungan wisatawan internasional, kemudian juga nasional, apalagi sudah ada disiapkan sekitar 700 lebih homestay begitu ya, sebagai alternatif penginapan nanti di sana. Seperti apa dalam menyambut pesta atau ajang sale Tidore 2022 ini? Tentu saja harapan kita adalah bagaimana seluruh masyarakat, komponen masyarakat yang ada di Tidore Kepulauan secara khusus, dan tentu masyarakat Maluku Utara termasuk Ternate tentunya, karena ini adalah konektivitas akses masuk ke wilayah Tidore Kepulauan. Marilah kita menjadi tuan rumah yang baik tentunya, dengan menunjukkan keramah tamahan kepada seluruh tamu-tamu kita yang akan datang. Mari kita betul-betul mengambil manfaat dari momentum ini dan mengangkat semua potensi yang kita punya, dan ini adalah kesempatan juga untuk memperkenalkan kerajinan produk-produk unggulan kita kepada, mari kita terbuka untuk menyambut kehadiran para tamu-tamu kita di wilayah kita. Saya pikir itu harapan kita kepada masyarakat, dan itu sudah kami lakukan koordinasi, sudah kita koordinasikan terus, Mas. Baik Pak, ini beberapa hari lagi ya, ini menjelang sale Tidore. Pak Ali, Benar. untuk penutup mungkin bisa disampaikan pesan, kemudian juga harapannya bagi masyarakat dalam menyambut sale Tidore 2022 ini, Pak Ali? Baik, terima kasih. Harapan kami selaku kepala daerah, pertama mengajak seluruh masyarakat Indonesia datang ke Tidore, mensukseskan sel Tidore dan melihat secara dekat dan menonton dan melihat UMKM yang akan dipamerkan oleh Kementerian dan Maluku Utara, pemerintah. Yang kedua, harapan kedua, mudah-mudahan kedatangan Presiden menetapkan, pada cara puncaknya Presiden menetapkan Tidore sebagai kawasan nasional sosial budaya. Sehingga pada saat pasca sel Tidore, pengembangan ekonomi UMKM tetap meningkatkan ekonomi untuk masyarakat. Yang ketiga, harapan kami dengan sel Tidore ini, mudah-mudahan Bapak Presiden mendukung program yang ada di Maluku Utara, lebih khusus lagi mendukung percepatan Provinsi Maluku Utara, yaitu Bandara Sofifi, yaitu Bandara Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, bagaimana Presiden mendukung pembangunan Tomadore, Tidore, dan Ternate, sehingga peningkatan ekonomi Tidore dan masyarakat Maluku Utara tetap peningkatan terus, kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Demikian harapan itu yang kami sampaikan. Ya, terima kasih. Sekali lagi ini 24 hingga 29 November ya, bulan ini beberapa hari lagi tentu kita bisa menikmati UMKM nanti di sana, wisata baharinya tentunya juga dalam sel Tidore ini, kapal-kapal besar mancanegara yang akan nantinya tampil juga dalam perhelatan besar tahun ini ya. Terima kasih sekali lagi. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dari Kemenko Marves, Pak Kosmas Hareva, kemudian juga ada Wali Kota Tidore Kepulauan, tadi Pak Ali Ibrahim, sudah mau berbagi di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih.